Selamat Paskah bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa merayakan Paskah pada hari ini. Ini adalah Paskah yang pertama dan tentu kita akan merayakan Paskah ini dengan suasana sukacita dan damai sejahtera. Walau mungkin kita merasa panas di ruangan ini karena memang matahari sekarang dekat dengan bumi. Pada bulan ini sampai bulan April matahari dekat dengan bumi, maka panas bumi agak panas karena dia dekat dengan bumi, matahari. Dan pada perayaan Paskah hari ini kita akan membahas tema bersukacitalah karena keselamatan. Bersukacitalah karena keselamatan. Kalau dikatakan bersukacita, pantaslah memang kita bersukacita pada perayaan Paskah. Tuhan kita yang mati di Golgota, Jumat Agung yang kita rayakan, menjadi sebuah kemenangan besar karena dia bangkit dari kematian. Tudingan-tudingan orang yang berkata, Tuhan kalian mati, Tuhan kalian tidak berkuasa, Tuhan kalian telah berakhir, itu tidak lagi benar. Karena Tuhan Yesus yang adalah anak Allah telah bangkit dari kematian. Artinya Passover, melewati masa-masa bertanya, melewati masa-masa yang sulit, kematian, dan Tuhan telah membuktikan bahwa umat percaya telah berkemenangan. Biasanya dalam tradisi orang Yahudi atau orang percaya di kala itu di awal-awal gereja, kalau pada perayaan Paskah ini, kalau dikatakan Kristus bangkit, ya benar, Kristus sudah bangkit. Itu biasanya. Kalau dikatakan Kristus sudah bangkit, disahut dengan ya benar, Kristus sudah bangkit. Kita coba dulu ya, karena itu sebutan dalam awal-awal kekristenan. Kristus sudah bangkit. Ya benar, Kristus sudah bangkit. Ya benar, Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Ya benar, Kristus sudah bangkit. Sekali lagi, kayak masih loteng suaranya. Kristus sudah bangkit. Ya benar, Kristus sudah bangkit. Tembus ke surga kan gitu. Sehingga kita bersukacita. Nah, pada perayaan ini kita harus membenarkan Kristus sudah bangkit. Itu artinya kita menghilangkan ketakutan. Kemarin Sabtu Sunyi, memang kita tidak merayakan di gereja Protestan, tidak ada Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi itu simbol ketakutan. Jangan-jangan perkataan Yesus dia bangkit pada hari ketiga tidak benar. Lalu itu menjadi Sabtu yang mencekam pada para murid sehingga mereka mengurung diri. Mereka menanti pembuktian perkataan Yesus, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mereka mengurung diri, lalu ketakutan, lalu mereka menanti-nanti mana tahu ada serdadu Romawi yang mengetuk pintu mereka untuk menangkap mereka. Intinya Sabtu itu adalah Sabtu menegangkan, sekaligus Sabtu pengharapan supaya Yesus membuktikan firman-Nya. Dan pada pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kuburan, dan kuburan itu telah terguling batunya, dan akhirnya mereka bersorak-sorak berkata, ya benar, Kristus sudah bangkit. Hilanglah ketakutan, tergenapilah harapan bahwa Yesus benar-benar mengalahkan maut dan benar-benar bangkit membawa kemenangan. Ini yang kita rayakan pada hari ini. Lalu penulis Yesaya menubuatkan sukacita dan sorak-sorai pada masa kebangkitan itu. Apa alasan Yesaya mengajak kita bersukacita karena keselamatan? Dalam teks yang kita baca ada beberapa alasan nanti mengapa penulis kitab Yesaya ini mengajak umat, secara khusus mengajak kita HKI Jemaat Khusus Medan Kota ini untuk bersukacita karena keselamatan. Yang pertama, karena Yesaya menubuatkan janji pembaharuan dari Allah. Kalau kita baca ayat yang ke-6, Tuhan
semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak. Kalau masakan yang berlemak, bayangan kita saksang lainnya atau BPK lainnya. Habis pasca ini makan BPK, makan saksang, wah enak sekali. Ini janji pembaruan. Mereka di Babel sedang mengalami pembuangan, sedang mengalami penghukuman lamanya 70 tahun. Tidak ada kebebasan. Mereka menjadi orang hukuman. Lalu Yesaya menubuatkan janji pembaruan, di gunung ini akan ada masakan yang berlemak. Itu artinya simbol. Berlemak itu adalah simbol kemurahan dan kebajikan Allah. Jadi pembaruan karena keselamatan, karena Allah memberikan harapan untuk menyelamatkan bangsa yang selama ini tidak memakan yang enak-enak, yang berlemak. Lalu Allah bermurah hati memberi makanan yang berlemak. Bahkan di sana dikatakan juga akan ada air anggur tua. Air anggur tua artinya air anggur yang murni, yang sangat enak. Biasanya kalau kita beli anggur kan di bawahnya ada tahun 1935. Makin tua makin mahal. Tapi kalau tahun 2000-an itu bukan anggur yang bagus. Semakin tua tahunnya, itulah anggur yang manis. Di sini Yesaya mengatakan akan ada anggur tua. Itu janji kemurahan Allah. Dan kemudian simbol kebahagiaan dan kekayaan rohani. Anggur itu adalah simbol sukacita. Jadi kalau orang-orang minum anggur itu artinya ada pesta sukacita. Jadi kalau orang Batak kalau misalnya minum tuak itu bukan dalam arti konteksnya berbahagia, tapi sebenarnya dalam berbahagia karena setiap pesta diberi pasti tuak atonggi kan, nyong amang pasti tuak atonggi. Berarti sukacita sebenarnya. Tapi disalahgunakan itu aja. Setelah pulang dibuat tuak 1 ember diminum jadi mabuk. Itu bukan sukacita. Maksudnya pasti tuak natonggi ngiron asa boy diinum akka inanami dohot akka amanam sepatu pasti tuak natonggi alai do akka hari ama dan situ natonggi tuh situ napaik do jadi murah mabuk. Nah itu sebenarnya anggur tua ini adalah simbol kebahagiaan bersama. Jadi mereka sudah lama dihukum, lalu mereka akan menikmati kebahagiaan bersama, keselamatan. Itu yang dijanjikan oleh Yesaya. Kemudian ada pembaharuan. Yang selama ini budak terhukum menjadi orang yang terbebas, orang yang selamat, orang yang kembali ke kampungnya di tanah Kanaan. Itu yang pertama. Apa alasan Yesaya mengatakan bersukacitalah karena keselamatan? Karena Yesaya menubuatkan pembaruan. Yang kedua, apa alasan mengapa Yesaya mengajak umat Israel kala itu untuk bersukacita? Yang kedua, Yesaya menubuatkan bahwa Allah menghancurkan kekuatan musuh dan memperkenankan keselamatan bagi umatnya. Ayat yang ketujuh, di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabunan. Mengoyak kain perkabunan berarti akan dilepas dari kepala kita perkabunan. Kalau tradisi Batak kalau ada orang meninggal kan ada ulus 7. Lalu pulang dari kuburan, hula-hula membuka kain selubung ini. Artinya jangan lagi berduka. Kita sudah antar dia ke peristirahatan yang terakhir. Keluarlah dari penderitaan ini. Keluarlah dari masa perkabungan ini. Maka Allah mengoyakkan. Pada Jumat Agung itu kemarin ketika Tuhan berkata, sudah selesai. Makuling magiring-giring. Teng gitu hari. Terkoyaklah tirai bait suci. Terkoyak artinya memecahkan kungkungan atau masa hukuman dan memberi keselamatan dan kebebasan. Ini yang kita lihat bahwa penulis kitab Yesaya bersukacitalah katanya kepada kita karena apa? Tuhan akan datang mengoyak dan menghancurkan kekuatan musuh. Berarti kain perkabungan menyimbolkan sebuah penderitaan dan dia akan melepas kita dari penderitaan itu.
menjadi manusia yang diselamatkan. Selama ini manusia, lama kita terikat dengan kuasa dosa, terikat dengan kejahatan, maka kematian Yesus dan kebangkitan Yesus membebaskan kita dan memberi kita kehidupan yang baru. Pembaruan dari pola hidup yang lama menjadi manusia yang selamat dan melakukan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasannya saya mengajak kita bersukacita adalah karena Tuhan Allah menghapuskan air mata dari semua muka. Ayat yang ke-8. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan akan menghapuskan air mata dari semua muka. Air mata ini adalah simbol penderitaan. Selama ini kita menangis, orang Israel menangis puluhan tahun karena terhukum karena dosa mereka. Dan Tuhan akan berjanji menghapus air mata dan akan memberi mata air yang akan mereka nikmati selama-lamanya. Keselamatan kekal akan membuat orang bergembira, bersukacita. Tetapi terhukum membuat orang menangis, tetapi terbebas membuat orang berbahagia. Inilah ketiga hal yang membuat Yesaya mengajak umat Israel waktu itu bersukacitalah karena keselamatan telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang ini menjadi refleksi kita merayakan Paskah hari ini. Biasanya orang bersukacita pada perayaan Paskah bukan karena soal Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Yang sering membuat orang berbahagia pada masa Paskah ialah karena mendapatkan telur Paskah. Itu yang membuat orang berbahagia. Kalau hore, dapat satu. Apalagi di dalam nanti ada gambar hadiah. Kalau gambar Alkitab dapat Alkitab, dan gambar buku ende dapat buku ende, tapi nggak ada gambar emas. Sehingga dapat emas, nggak ada. Biasanya orang sibuk nanti mencari telur Paskah. Itulah seolah-olah kebahagiaan yang membawa simbol kebahagiaan pada Paskah. Padahal sebenarnya bukan itu yang utama. Kebangkitan Yesus itulah yang membebaskan dan memberi sukacita besar bagi kita. Mengapa? Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya kita percaya kepada Dia. Tetapi karena Dia telah bangkit, maka iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin yakinlah kita bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia mengalahkan maut dan menjadi penyelamat bagi kita. Tapi memang kalau kita kaji-kaji ulang ya, apa hubungan telur Paskah dengan kebangkitan? Saya pun nggak tahu di mana ayat Alkitab yang menghubungkan telur dan kebangkitan. Ketika si Maria datang ke kuburan itu, apakah dia jumpai telur? Nggak tahu saya. Sehingga kita buat simbol Paskah telur. Jadi saya cari-carilah alasan mengapa telur Paskah ini dikaitkan dengan kebangkitan Yesus. Padahal dalam Alkitab tidak ada telur. Yang ada kain kafan yang kosong. Yang ada Yesus tidak ada lagi. Yang ada malaikat. Lalu dia bertanya kepada Maria, Magdalena, mengapa kau datang? Aku mencari Yesus. Lalu dia berkata, mengapa kau mencari yang hidup di tengah-tengah kematian? Kan itu tadi Pak Pendeta Utogadun sudah sampaikan di konsistori itu. Karena dicari mana jus yang ada kopi dan teh. Gak ada. Jadi jawabannya jangan cari yang hidup yang di tengah-tengah kematian. Kira-kira jangan cari jus di tengah-tengah kopi dan teh. Gak ada itu kan kira-kira gitu. Nah, saya cari. Ternyata telur ini simbol dari harapan dari seorang dewi yang bernama Dewi Ishtar. Ishtar. Siapakah Dewi Ishtar ini? Nanti ini kembali ke sejarah dulu sebentar. Saya coba jelaskan supaya nanti kita melihat apa hubungannya. Kita mengenal nama Nuh. Itu dalam cerita Alkitab Nuh. Lalu Nuh anaknya Ham. Sem, Ham, Jafet. Anak Ham namanya Krus. Anak si Ham Krus. Lalu si Krus menikah dengan Semiramis.
Jadi berarti cucu Nuh ya. Nuh, Ham, Krus menikah dengan Semiramis. Lalu Semiramis menikah dengan Krus tadi, lahirlah namanya Nimrod. Kejadian 10 ayat 8 sampai 10. Lahirlah Nimrod. Siapa Nimrod ini? Nimrod inilah yang membuat tatanan kota Babel. Lalu disitulah terjadi kehancuran dunia di Babel itu. Lalu Nimrodlah yang mengajak umat pertama di dunia ini menyembah setan. Nimrod. Lalu Nimrodlah yang sangat agresif mau menguasai dunia ini. Bahkan akhirnya dia menikah dengan ibunya sendiri, Semiramis. Karena kebijakannya, menikahlah Nimrod dengan Semiramis. Lahirlah anaknya Tamus, namanya Tamus. Lalu tiba-tiba meninggallah Nimrod. Setelah meninggal Nimrod, Semiramis yang adalah istri dan ibunya berharap supaya dia kembali hidup dan mengangkat dia menjadi dewa matahari. Dan suatu saat Nimrod turun kembali hidup ke bumi dari bulan turun ke bumi. Itulah di Sungai Efrat di Irak sekarang. Lalu dia sembahlah dewa Nimrod sebagai Ishtar. Dan simbol kebangkitan Nimrod itulah ada telur. Karena telur itu kebangkitan dewa Ishtar, yang itulah Nimrod, setan. Lalu kita kaitkanlah itu sekarang dengan Paskah, kebangkitan Yesus. Lah jauh berbeda. Telur itu mengharapkan dewa setan bangkit. Tapi Paskah bukan mengharapkan setan bangkit, tapi Kristus bangkit. Makanya dalam bahasa Inggris itu Happy Easter untuk Easter, Happy Passover untuk kebangkitan Yesus. Tapi dalam bahasa Indonesia disebut dengan Selamat Paskah saja, tidak dibedakan. Tapi dalam bahasa Inggris Happy Easter dengan Happy Passover. Maka yang kita gunakan dalam Alkitab bukan Happy Easter, tapi Happy Passover. Pesah, Paskah, melampaui kematian, akhirnya kemenangan. Nah itu memang ini harus dipergumulkan secara teologi, memang apa hubungannya telur dengan Paskah. Karena mungkin ya sudah mentradisi, akhirnya jadi telur itu bagian dari kebangkitan. Tapi secara biblis tidak ada kaitannya telur dengan kebangkitan. Yang ada kaitannya kain kafan dengan kebangkitan, ya. Jadi kalau kita lihat kain kafan, berarti nanti saya bangkit di masa depan. Tapi nggak ada kain kafan. Ini kain kafan ini. Kalau disebut kain kafan nggak cocok kan? Maunya seperti pocong udah dibuat gitu, kosong. Tapi gambaran kain kafan ini kayak kain terlipat dia. Nah nanti tahun depan berarti seperti kafan yang kosong lah. Itu mengingatkan kita kebangkitan kita. Karena apa? Yesus telah bangkit. Kalau saya melihat kain kafan, saya akan mati. Dan saya akan mati karena Yesus bangkit. Itulah sukacita kita di Paskah ini. Jadi jangan takut lagi Bapak Ibu Amang Inang mati. Karena apa? Kalaupun mati nanti bangkit bersama Yesus. Amin. Tapi memang kita takut mati. Itu aja persoalannya. Makanya di Jumat Agung banyak orang agak sepi merayakannya. Lalu berpakaian hitam-hitam semua, menandakan perkabungan. Bahkan ketika ada Via Dolorosa, hati hana homi, ada yang dengar tangisan kan, bumi tos mahosan, gitu kan. Jadi orang takut merayakan Jumat Agung. Akhirnya mereka tidak pernah menyatakan selamat Jumat Agung, dikatakannya selamat Paskah. Padahal Jumat Agung. Karena apa? Dia ketakutan mati. Maka perayaan Jumat Agung begitu sepi, tapi perayaan Paskah begitu luar biasa. Nomor 2 setelah Natal. Ini yang kita lihat. Padahal sebenarnya Jumat Agunglah yang menentukan. Disitulah Yesus mati demi dosa kita, menggantikan kita. Lalu kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit, membuktikan kita akan bangkit. Inilah keselamatan yang kita rayakan pada Paskah ini. Maka apa yang hendak kita renungkan dalam Paskah ini? Yang pertama, kasih Allah yang luar biasa.
Jadi kasih Allah yang luar biasa. Dia mengorbankan anaknya di Golgota dan membangkitkan anaknya dari kematian supaya memberi kita keselamatan dan kebangkitan kekal. Sehingga kita tidak takut lagi mati, tapi senang mati karena akan bangkit bersama Yesus. Tapi jangan ada dulu setelah ini mau mati. Nantilah setelah waktunya. Kalau masih enak saksang dan BPK jangan. Tapi kalau sudah pahit rasanya, Tuhan jemputlah aku, kan gitu kan. Tapi kalau masih enak, jangan Tuhan masih enak di dunia ini. Nantilah sudah pahit datang sendiri pun aku, kan kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, janji pembaruan dan keselamatan. Jadi kalau Yesus telah bangkit membaharui hidup kita, maka jangan lagi hidup dalam pola orang terhukum. Artinya takut mati, takut memberikan hidup kepada gereja, takut memberi perpuluhan, takut memberi waktu, takut memberi pikiran. Jangan. Orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus, maka dengan sukarela memberi ide pikiran, memberi tenaga, memberi apa yang ada padanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu. Jadi apa yang ada pada kita sekarang itu hanya titipan. 2 minggu yang lalu pada masa Minggu Palmarum dikatakan, jika engkau pergi ke desa sana, ambillah keledai itu. Jika ada orang berkata, mengapa kau ambil? Katakan, itu perlu bagi Tuhan. Jadi kalau ada nanti diminta bajar naposo bulung dari kita membelinya, jangan ragu-ragu membelinya. Karena perlu bagi Tuhan itu. Untuk mensukseskan kongres naposo bulung Hakai. Kalau ditanya berapa ini? 5.000, gak bisa 20.000, harus begitu. Jangan ini berapa 10.000, nggak bisa 5.000, jangan begitu. Naikkan ke atas tawarannya. Ini 50.000, 100.000 aja ya, kasih. Nanti PNB kita akan merasa senang karena ada kebangkitan pembaruan dari kita. Jadi jangan ragu-ragu nanti mau habis ini nikmati bersama-sama keluarga. Beli satu kasih ke yang lain, kan gitu kan? Beli satu kasih ke yang lain. Sehingga pasca ini tidak hanya telur nanti yang kita cari, tapi makanan bajar pun kita cari. Sama-sama mencari dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, akan ada penghapusan aib dan kematian. Jadi di dalam diri kita ini ada banyak kematian. Mati rasa kasih, mati persaudaraan, mati persekutuan, mati keinginan untuk melakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan. Maka dengan pasca ini Tuhan akan cabut kematian itu daripada kita, sehingga kita hidup. Hidup artinya tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Hati kita bergelora untuk merayakan hari Tuhan. Itulah makanya disebut hari Minggu ini hari Tuhan, Domingus, Yom Yahweh. Maka kita tidak lagi merayakan hari Tuhan pada Sabat, Sabtu, tapi kita geser ke Minggu, karena hari inilah hari Tuhan di mana Tuhan telah bangkit memberi kemenangan kepada kita. Jadi setiap ibadah Minggu adalah hari Tuhan. Kita menang melawan kematian, melawan kejoliman, melawan ketidakadilan, melawan penderitaan. Maka kita bersuka cita karena ada keselamatan yang kita raih di dalam kehidupan kita. Jadi selamat merayakan Paskah. Tuhan menolong kita untuk menerima keselamatan yang Dia berikan melalui kebangkitan Kristus di sorga. Amin. Kita bernyanyi.
atas kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Kebangkitannya menjadi kemenangan bagi kami, menghilangkan ketakutan kematian dan aib dosa kami, sehingga kami terbebas beroleh keselamatan kekal. Terima kasih atas kasih Allah yang luar biasa, yang membaharui kami, memberi keselamatan, bahkan menghapuskan aib dan kematian kami, sehingga kami punya pengharapan sama seperti Yesus yang bangkit, akan bangkit juga kami dari kematian kami menuju kehidupan kekal di surga. Terima kasih Bapa dalam perayaan Paskah ini, kiranya Tuhan memberi kami sukacita dan sorak-sorak atas kebangkitan Yesus Kristus. Amin.